Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Ya, manual lagi deh gue. Hai semua, RTV kembali. Hari ini aku mau ringkas alur cerita salah satu film horor Indonesia yang judul posternya beda sama di dalam film. Di poster judulnya Pocong Setan Jompo, tapi di dalam film hanya setan jompo aja. Entah siapa yang salah, bagian desain poster atau editor filmnya ya aku juga gak tahu. Yang pasti film ini tuh dirilis pada tahun 2009 dan disutradarai oleh Vindo Purwono. Menceritakan tentang sekelompok mahasiswa yang tiba-tiba saja dipanggil untuk mengurus panti jompo hantu. Aku baru tahu ada film Indonesia yang menyinggung tentang reinkarnasi kepercayaan Hindu-Buddha, tapi dikemasnya menjadi horor Islami seperti ini guys. Pocong itu kan hantu muslim ya enggak? Inilah yang disebut berbeda tetap satu. Hantu Nusantara pun juga harus tetap bersatu, benar kan? Oke, langsung aja yuk kita mulai ke ceritanya. Adegan diawali dari sebuah panti jompo di mana malam hari ketika hujan turun dengan sangat deras, ada seorang wanita bernama Sarah yang mencoba kabur dari sana karena ingin pulang. Namun dicegat oleh Suster Saskia dan ditarik kembali masuk ke dalam. Ternyata itu hanyalah mimpi buruk seorang mahasiswi cantik bernama Cecil. Ketika Cecil bergegas pergi dari perpustakaan, dia bertabrakan dengan Rido, mantan pacarnya yang mengajak Cecil untuk berbicara, tapi Cecil menolak. Sebuah mobil bertuliskan Panti Jompo Kasih Senja datang ke kampus. Namun anehnya ketika Suster Saskia lewat, semua hewan-hewan pada mati dan tercium aroma bau busuk yang menyengat dan membuat para mahasiswa keheranan. Suster Saskia pergi ke ruang dekan dan meminta 5 mahasiswa untuk bekerja padanya. Namun dekan menolak karena masih tengah semester. Jadi mereka gak bisa mengizinkan para mahasiswa itu untuk izin kuliah. Namun ketika Suster Saskia meminta dekan untuk menatap matanya, dekan langsung luluh dan menuruti semua perkataan Saskia. Seakan terhipnotis gitu guys. Di waktu yang sama, 2 pria tengil bernama Emilio dan Johnny yang suka caper pada cewek-cewek di kampus seperti biasa tuh melakukan sebuah permainan drama untuk mendapatkan nomor cewek incaran mereka. Karena Emilio kalah, jadi dia harus mencium cewek. Dan nanti Johnny yang akan beraksi berpura-pura menjadi pahlawan melindungi cewek itu dari cowok pengganggu seperti Emilio. Dan parahnya guys, si Johnny malah mukulin temennya beneran tuh, sampai si Emil tuh babak belur. Parah nih si Johnny, demi nomor cewek rela mukulin temennya. Gila gak tuh? Kemudian sekretaris dekan datang dan meminta Johnny juga Emilio pergi ke ruang dekan. Di toilet, Lita yang sedang SpongeBob dengan cowok kampus diteriaki oleh temannya dari luar dan menyuruh Lita pergi ke ruang dekan juga. Kasihan, manual lagi lu bang. Lalu di tengah jalan, Lita sengaja menabrak Cecil. Kemudian Lita juga mengejek Cecil yang baru saja putus dengan Rido. Setelah Lita pergi, sekretaris dekan datang dan menyuruh Cecil pergi ke ruang dekan juga. Di ruang dekan, Johnny dan Emilio lagi-lagi ingin berdrama pada Lita. Tapi Lita sudah tahu tingkah 2 pria tengil ini. Cecil lalu masuk ke ruangan dan dekan berkata jika mereka akan melakukan tugas penting dengan imbalan nilai mereka akan dijamin lulus. Lalu saat Suster Saskia menemui mereka, Saskia mengatakan kurang 1 orang lagi. Rupanya dia adalah Rido. Wah, sungguh masuk di akal. Bisa-bisanya satu circle gitu yang dipanggil guys. Saskia mengatakan mereka semua akan dibawa untuk membantunya mengurus panti jompo dan tentu saja mereka mau protes tuh. Namun lagi-lagi Saskia menggunakan ilmu hipnotisnya untuk membujuk mereka. Mereka berlima pun akhirnya luluh dan segera dibawa masuk ke dalam mobil. Malam harinya mereka tiba di panti jompo Kasih Senja yang terlihat kumuh dan menyeramkan. Lagi-lagi mereka dihipnotis. Namun Cecil yang melihat penampakan memalingkan wajahnya saat mata Suster Saskia ngeblur bercahaya. Ngeblur bercahaya.
Sehingga gak terpengaruh dengan hipnotis itu dan Cecil hanya mengikuti alurnya saja. Mereka semua diminta istirahat di kamar masing-masing dan bisa mulai bekerja keesokan harinya. Suster Saskia juga mengatakan jika mereka harus mengganti baju dan meminum obat di meja samping tempat tidur mereka. Kemudian Saskia menegur salah satu nenek yang bernama Lydia karena mengintip. Malam harinya, Cecil bermimpi didatangi oleh sosok nenek tua yang tanpa sadar tidur di sebelahnya. Pagi harinya, Cecil bertanya pada Lita sedang ada di mana mereka ini. Namun Lita terlihat kesal karena ternyata Cecil selalu bertanya hal yang sama setiap hari saat bangun di pagi hari dan membuat Lita harus menjawab dengan jawaban yang sama pula jika mereka diminta membantu Suster Saskia mengurus panti jompo oleh dekan. Tapi karena Cecil sebelumnya gak terhipnotis, jadi pikirannya sedikit error tuh guys, karena masih belum terprogram. Kemudian saat pergi ke kamar mandi, Cecil berpapasan dengan Rido yang menegurnya salah masuk kamar mandi lagi dan berkata jika Cecil melakukan itu setiap hari. Ternyata mereka sudah ada di sana selama 1 minggu guys. Tentu saja Cecil heran karena dia merasa baru saja tadi malam sampai di sana. Setelah mandi dan masuk kamar lagi, Cecil mendengar sayup-sayup suara. Suster Saskia datang dan menyuruh Cecil segera bergegas karena semuanya sudah menunggu di meja makan. Rupanya di sana semuanya sudah pada menyuapi makanan guys. Rido dengan Opa Lukas, Lita dengan Nenek Nelly, Emilio dengan Oma Rita, Johnny dengan Kakek Jono, dan hanya Tante Lydia yang masih menunggu Cecil yang selalu terlambat. Setelah makan, Lydia meminta Cecil mengambilkan buku di kamarnya. Sementara Johnny dan Emilio sangat bosan menemani Kakek Jono dan Oma Rita nonton televisi jadul. Kemudian Cecil datang menanyakan kamar Lydia yang tentu diejek oleh Johnny karena selalu menanyakan hal yang sama tiap pagi. Di kamar, Nenek Nelly sedang menari dan bercerita pada Lita jika dulu dirinya sering diundang ke istana oleh Bung Karno, yang tentu saja Lita gak tertarik dengan ceritanya itu. Cecil kemudian datang dan memuji tarian Nenek Nelly. Tapi Nenek Nelly justru berkata jika Cecil persis seperti Lydia yang selalu iri padanya. Emil dan Johnny melakukan permainan balap kursi roda untuk mengatasi kebosanannya dan Suster Saskia menatap mereka dengan tatapan menyeramkan. Cecil yang sampai di kamar Lydia tercengang ketika melihat buku di atas meja yang ternyata sama persis seperti buku yang dibawa Cecil saat di perpus bertabrakan dengan Rido. Tiba-tiba lampu mati sendiri lalu muncullah sosok menyeramkan. Rido yang mendengar teriakan Cecil segera datang, menghampiri dan mencoba menenangkannya, juga menegur sikap Cecil yang aneh selama di panti jompo. Namun Cecil menyangka jika bukan dirinya lah yang aneh, melainkan panti jompo tersebut. Sementara itu, Emilio dan Johnny sedang diinterogasi oleh Saskia yang murka dengan sikap mereka yang membahayakan Oma Rita dan Kakek Jono. Cecil kemudian memberikan buku pada Lydia sambil berkata jika Cecil merasa ada yang aneh di panti jompo tersebut. Namun sebelum Lydia mengatakan sesuatu, Saskia datang ke sana dan menyuruh Cecil pergi mengambil selimut di gudang. Sampai di gudang, Cecil melihat ada banyak sekali cermin yang ditutupi kain putih. Oma Rita datang dan menegurnya agar Cecil jangan membuka cermin itu atau Saskia bisa marah. Rita berkata jika selimut yang dicari Cecil ada di gudang satunya lagi dan menyuruh Cecil untuk segera pergi ke sana sebelum Saskia murka. Lydia berkata pada Saskia jika Cecil adalah anak yang baik, namun Saskia mengatakan jika sifat anak gak akan jauh berbeda dari orang tuanya. Dan Saskia menambahkan jika bukan karena dirinya, mereka semua pasti sudah lama mati. Dan Lydia menjawab jika Saskia seharusnya sudah membiarkan mereka mati sejak dulu. Cecil lagi-lagi teriak saat melihat ada banyak belatung di dalam selimut. Rido pun segera datang kembali dan belatung itu menghilang. Rido kemudian mengajak Cecil untuk menemui Opa Lukas. Kemudian saat Rido pergi mengambil minum, Lukas berkata jika Cecil mirip seperti dia, yang nanti akan diketahui juga oleh Cecil siapa dia yang dimaksud.
Lukas juga berkata jika Rido anak yang baik dan meminta Cecil memaafkannya. Cecil lalu pergi mengambil selimut dan membawakannya pada Lydia. Lydia menangis saat Cecil menceritakan apa yang dikatakan Lukas padanya. Emil dan Johnny sedang menemani Omarita dan kakek Jono bermain kartu. Tapi karena mereka berdua ini sangat bosan, mereka akhirnya berinisiatif untuk mengubah jam dan meminta Omarita dan kakek Jono untuk tidur siang. Dan setelah mereka pergi, jam tersebut kembali ke waktu seperti semula, guys. Rido yang seperti gak asing saat melihat gambar Opa Lukas bertanya sedang menggambar siapa. Dan Lukas menjawab menggambar Lydia saat masih muda. Lita lalu datang dan memanggil Rido diam-diam untuk menemaninya ke dalam gudang. Setibanya di gudang, Lita langsung melepas dan mau mengewitasi Rido. Keselak, guys. Emil dan Johnny teriak kegirangan karena rencana mengelabui Omarita dan kakek Jono berhasil. Kemudian mereka melakukan permainan dan Johnny menyuruh Emil mencium sepatunya yang berbau busuk itu. Lalu saat melihat nenek Nelly sedang asyik menari, mereka berniat ingin mengerjainya. Jangan lupa pakai kondom. Sementara itu di gudang, Rido dan Lita sedang hot-hotnya tuh, guys. Udah deh, kalian coba aja dulu sana, mumpung belum puasa, guys. Saat Rido keluar dan pergi meninggalkan Lita sendirian, Lita didatangi sosok menyeramkan. Cecil lalu datang dan menenangkan Lita, kemudian Saskia memanggil Lita untuk ikut dengannya. Johnny yang penasaran mencoba masuk ke dalam kamar suster Saskia dan meminta Emil menjaganya di luar. Tapi karena Emil kebelet, Emil pun pergi ke toilet dan saat itu juga Saskia bersama Lita sedang menuju ke sana. Di dalam, Johnny melihat foto bersama Saskia dan para lansia yang mereka rawat, dan betapa paniknya Johnny saat melihat Saskia menuju ke kamarnya. Johnny pun spontan bersembunyi di bawah kolong tempat tidur dan sangat terkejut saat melihat ada mayat seorang wanita. Bisa jadi dia adalah Sarah di awal film tadi, guys. Dan beruntung saat Saskia memeriksa kolong tempat tidurnya, dia gak melihat Johnny yang bersembunyi di samping mayat dengan selimut. Lita memaksa ingin pulang dan Saskia menyuruh menatap matanya. Kemudian menghipnotis lagi dan menyuruh Lita untuk tinggal di sana selamanya. Saat Lita keluar, Emil yang baru selesai dari toilet bertanya tentang Johnny, apakah masih ada di dalam atau enggak. Namun Lita pergi begitu saja dengan tatapan kosong. Di dalam, Saskia terlihat mencoret nama Emil di buku catatan. Sementara itu, Cecil yang baru saja mengantar Lydia istirahat siang di kamarnya terkejut karena Opa Lukas tiba-tiba berdiri di sampingnya. Lukas memberikan bingkisan dan menyuruh Cecil untuk memberikannya pada Lydia nanti. Johnny berusaha keras untuk bisa keluar dari ruangan Saskia dengan bersembunyi di balik tirai gorden. Saskia masih sibuk dengan buku catatannya dan mulai mencoret nama kakek Jono. Lalu mulai merasa curiga dan perlahan mendekati gorden tempat Johnny bersembunyi. Emil yang melihatnya segera datang membawa Saskia keluar sambil mengatakan ada sesuatu yang penting. Namun Emil mulai kebingungan mencari alasan tuh, guys. Beruntungnya Johnny berhasil memanfaatkan keadaan itu untuk keluar dan membantu Emil mencari alasan bahwa sebentar lagi Omarita dan kakek Jono akan berulang tahun. Mereka memberi saran pada Saskia tentang kejutan ulang tahun untuk mereka berdua. Namun Saskia berkata jika dia sudah mempersiapkan kejutannya, yaitu nyawa Emil dan Johnny. Tentu saja mereka berdua terkejut ngeri namun tetap mencoba tertawa. Tak berapa lama kemudian, Cecil membawakan hadiah dari Opa Lukas pada Lydia, di mana isinya adalah sebuah lukisan dengan wajah yang mirip seperti Cecil. Lydia pun berkata jika lukisan itu untuk Cecil, bukan untuknya. Dan suatu saat nanti, Cecil juga akan tahu apa maksudnya dengan sendirinya. Rido lalu menemui Cecil dan lagi-lagi meminta maaf, tapi Cecil berkata telah terjadi sesuatu pada Lita saat di gudang. Tentu saja Rido panik keringat dingin karena khawatir Lita mengatakan sesuatu yang enggak-enggak pada Cecil. Namun Cecil hanya berkata jika Lita melihat penampakan hantu di dalam gudang. Cecil lalu membawa Rido ke hadapan Lita dan menyuruh Lita menceritakan seperti yang Lita ceritakan pada Cecil sebelumnya tentang penampakan itu. Namun tentu saja Lita menganggap Cecil gak waras karena ingatan Lita sudah dihapus oleh Saskia, guys. Malam harinya mereka semua dipanggil oleh suster Saskia yang memuji kinerja mereka hari ini, lalu menyuruh mereka istirahat dengan tenang karena besok akan ada perayaan ulang tahun Omarita dan kakek Jono.
Di kamar, Cecil mendengar sayup-sayup suara yang memberitahu Cecil agar gak meminum pil yang disuruh Saskia, di mana ternyata itu adalah pil tidur. Cecil mencoba memberitahu Lita, tapi Lita gak mau mendengar perkataan Cecil. Dan di kamar cowok, ternyata Emil dan Johnny diam-diam juga gak meminum pil tersebut guys. Dan mereka memutuskan akan kabur dari tempat itu. Johnny meninggalkan pesan singkat untuk Rido di tempat tidurnya. Lalu mereka berdua diam-diam mulai menyelinap keluar. Tapi tiba-tiba pandangan mereka berdua menjadi buram. Rupanya kacamata mereka berdua ketuker guys. Kemudian mereka satu persatu mulai diteror oleh hantu. Belum lagi saat memeriksa kamar kakek Jono dan Omarita, ternyata mereka berdua gak ada di kamar. Kecurigaan mereka pun semakin kuat jika selama ini mereka sudah merawat hantu para lansia. Dan sebenarnya para tua bangka tanah itu sudah meninggoy guys. Gak berapa lama mereka didatangi oleh pocong kakek Jono yang tentu saja memakai kursi roda. Mungkin tuh pocong capek kali lompat-lompat terus di setiap film. Kemudian kuntilanak Omarita juga datang dengan kursi roda guys. Selain sangat lelah terbang-terbangan mulu di tiap judul film, mungkin juga karena usianya sudah tua kali ya. Mereka terus berlari sampai terpencar. Di kamar cewek, Cecil lagi-lagi didatangi oleh sosok menyeramkan yang mengusap kepalanya dan meminta Cecil bangun. Saat terbangun, Cecil mendengar teriakan Emil dan Johnny. Kemudian bergegas keluar kamar, tapi Cecil terkejut saat melihat Lukas dengan wajah seram sambil melukis malam-malam. Kemudian mulai mendekati Cecil dan mencekiknya seperti gambar yang dia lukis. Namun setelah gambar lukisannya berubah menjadi gambar Lydia, Lukas langsung pergi begitu saja. Johnny diganggu lagi oleh pocong berkursi roda. Dan Johnny yang sudah tahu itu adalah arwah kakek Jono yang dia rawat, mulai bernegosiasi tuh sampai kejadian seperti ini. Johnny kemudian berlari bersembunyi di dalam gudang dan menginjak sebuah kaki, di mana ternyata itu adalah kaki dari Emilio yang sudah meninggoy. Gak berselang lama kemudian, saat Johnny menangisi jasad sahabatnya, Saskia datang ke sana dan menghabisi Johnny juga. Cecil pergi ke kamar cowok dan mencoba membangunkan Rido, tapi Rido gak bangun juga. Coba aja lu pegang dan elus-elus tuh burungnya Rido, Sil. Ntar juga bangun. Cecil lalu melihat pesan dari Johnny di atas kasurnya yang bertuliskan, "Teman-teman, kita cabut duluan ya. Kalian hati-hati dengan tatapan mata Suster Saskia yang kamarnya menyimpan banyak rahasia." Cecil langsung buru-buru masuk ke kamarnya lagi saat mendengar suara langkah kaki Saskia. Suster Saskia datang ke kamarnya dan membangunkan Lita, lalu menghipnotisnya agar melupakan semua tentang Emilio dan Johnny. Saat giliran Cecil sengaja memalingkan pandangannya ke dagu Saskia dan berpura-pura sudah terhipnotis. Setelah Saskia keluar dengan suara cekikikannya, Cecil diam-diam membuntutinya dan melihat Saskia melakukan hal yang sama pada Rido. Kemudian Cecil mencoba pergi ke kamar Saskia di lantai atas untuk mencari tahu rahasia apa yang dimaksud Johnny. Dan di tengah perjalanannya, Cecil melihat mayat Johnny dibawa oleh sosok menyeramkan. Cecil yang ketakutan berlari dan mampir ke ruangan Nenek Nelly yang sedang menari. Tapi anehnya Nenek Nelly tiba-tiba ada dua guys. Sebelum yang satunya ini berubah menjadi sosok menyeramkan yang membuat Cecil teriak ketakutan. Cecil kemudian masuk ke kamar Tante Lydia dan bertanya pada Lydia yang sedang menyisir rambut, sebenarnya apa yang terjadi di panti jompo tersebut. Namun tiba-tiba rambut Lydia rontok dan kepalanya dipenuhi belatung. Cecil pun teriak dan bangun-bangun Cecil sudah ada di kamarnya pagi hari. Cecil mencoba bertanya pada Lita sekaligus memancing Lita. Dan benar saja, Lita sudah lupa tentang Emil dan Johnny dan menganggap mereka hanya bertiga saja. Aktivitas mereka berikutnya tetap sama seperti sebelumnya, hanya saja kali ini tanpa Emilio dan Johnny. Lydia langsung mencemooh Cecil karena hanya gara-gara Rido dia tetap ada di sana tuh guys. Padahal seharusnya Cecil sudah pergi sejak hari pertama mereka di sana. Selama ini ternyata Lydia yang sudah memperingati, membantu dan melindungi Cecil, tapi Cecil gak menyadarinya. Kemudian Saskia datang bersama kakek Jono dan Omarita yang sudah terlihat segar bugar dan bisa berjalan normal tuh guys. Padahal kan sebelumnya pakai kursi roda tuh. Sambil membawa kue ulang tahun dan meminta semua orang menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Namun Cecil yang mengetahui bagaimana mereka bisa segar bugar mulai menangis dan pergi dari sana. Rido lalu mengejarnya
Dan Cecil berkata jika Oma Rita dan kakek Jono sudah menukar nyawa Emilio dan Johnny dengan hidupnya. Namun apapun penjelasan yang keluar dari mulut Cecil, tentu saja Rido gak paham karena ingatannya sudah dihapus. Cecil mencium Rido dan memaksanya ikut dengannya untuk membuktikan perkataannya. Rupanya Lita menguping obrolan mereka berdua sejak tadi. Cecil membawa Rido ke kamar Saskia dan setelah melihat buku catatan di atas meja, Cecil baru menyadari jika mereka semua memiliki hubungan darah dengan lansia yang mereka rawat. Para lansia itu tak lain dan tak bukan adalah kakek nenek mereka sendiri. Dan Cecil mulai mengerti maksud Tante Lydia dan Opa Lukas selama ini. Rido lalu menemukan dan melihat foto bersama Saskia dan para lansia itu. Di meja makan, Lydia menegur Lukas yang mencoba menghabisi Cecil tadi malam. Lukas berkata jika dia hanya ingin Lydia sehat kembali. Namun Lydia berkata gak ingin menukar nyawa cucunya dengan kehidupannya. Lukas mengatakan cepat atau lambat itu akan terjadi juga, karena Saskia gak akan tinggal diam dan hidup mereka semua ada di tangannya. Lita lalu datang dan berbisik pada Saskia memberitahu tentang apa yang dia dengar dari Cecil dan Rido tadi. Di kamar Saskia, Cecil dan Rido mulai paham jika mereka sengaja dipanggil ke sana untuk menebus dosa orang tua mereka yang sudah menyia-nyiakan orang tuanya, yaitu kakek nenek mereka. Dan nyawa mereka akan dikorbankan untuk ditukarkan dengan kehidupan baru bagi kakek nenek mereka. Dan benar saja, di bawah tempat tidur Saskia ada jenazah Emilio dan Johnny. Saskia lalu datang melabrak mereka sambil mengatakan tentang kehidupan masa lalunya, di mana kakek nenek mereka telah disia-siakan oleh orang tua mereka, dan suster Saskia lah yang bersusah payah membiayai hidup kakek nenek mereka sampai akhirnya mereka meninggal satu persatu karena Saskia sudah gak punya biaya untuk membawa mereka berobat. Mereka semua mati dalam pelukan Saskia dalam keadaan menderita. Sejak saat itulah Saskia bersumpah untuk membalaskan dendam mereka dan bersekutu dengan iblis agar dapat menghidupkan arwah mereka kembali. Dan alasan Saskia memanggil cucu-cucunya karena merekalah yang bisa membantu untuk membuat mereka sehat kembali seperti dulu dengan menukarkan nyawanya. Cecil mencoba kabur dan Rido dicegat oleh Saskia. Saat menuruni tangga, Cecil mengajak Lita untuk pergi dari tempat itu, tapi Lita justru ingin menghabisi Cecil dengan mencekiknya. Beruntung, Lydia dan Lukas segera datang lalu menyuruh Cecil pergi meninggalkan tempat itu. Lydia memberikan kunci dan Lukas memberikan sebotol air yang mungkin akan berguna nantinya. Tapi 3 lansia lainnya yaitu Nelly, Rita, dan Jono menghadang Cecil sambil mengatakan apakah Cecil gak kasihan melihat neneknya terus-terusan jadi kuntilanak tua renta. Namun Lydia meminta Cecil untuk tidak menghiraukan perkataan mereka dan menyuruh Cecil pergi. Tapi saat tiba di pintu depan, Saskia menyeret Rido ke hadapan Cecil dan memastikan Rido gak akan selamat jika Cecil berani kabur. Namun di sini Lukas dan Lydia justru menentang Saskia dan berkata mereka gak ingin hidup dengan mengorbankan nyawa cucunya. Dan akhirnya mereka berdua melakukan bundir bersama dengan cara membakar tubuhnya sendiri menggunakan korek hingga menjadi abu. Sosit banget nih kalian berdua. Saskia tetap ingin menahan Cecil dan Cecil menyiramkan air dari Lukas yang membuat wajah Saskia terbakar, lalu Cecil berlari sementara Rido mencoba menahan kaki Saskia. Cecil pergi ke gudang yang terdapat banyak sekali cermin dan mulai membuka kain penutup cermin itu ketika Saskia datang mengejarnya. Saskia mengerang kepanasan ketika melihat wajahnya sendiri di dalam cermin dan akhirnya berubah jadi abu juga tuh guys. Petir pun menyambar dengan sangat keras, awan hitam berubah menjadi cerah dan Cecil menghampiri kemudian membawa Rido pergi. Saat mereka berjalan, salah satu warga bertanya apa yang sedang terjadi. Namun saat Cecil mengatakan jika mereka baru saja keluar dari panti jompo di belakang, warga itu merasa heran dan mengatakan jika di belakang mereka hanyalah kuburan. Dan benar saja guys, ternyata itu adalah kuburan kakek nenek mereka. Udah, tamat deh filmnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya, bye bye.